Halo, perkenalkan nama saya Christine Magdalena Simaremare, NPM 0919 Prodi S1 Keperawatan Reguler 5A. Di video kali ini saya akan memberitahu edukasi tentang hipertensi. Nah, selanjutnya itu di sini itu apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana peningkatan darah sistolik berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan memberitahu apa penyebab dari hipertensi gitu. Apa yang menyebabkan hipertensi itu terjadi seperti itu, teman-teman. Yang pertama itu di sini ada gaya hidup yang tidak sehat. Itu pastinya ya. Penderita hipertensi itu gaya hidup yang tidak sehat. Terus dan di sini tuh terbagi ada 3 nih, seperti contohnya konsumsi garam berlebihan, terus merokok, terus kurangnya berolahraga gitu. Terus dilanjutkan dengan kegemukan nih teman-teman, dan stres atau banyak pikiran juga. Nah, selanjutnya itu di sini ada tanda dan gejala yang sering muncul seperti itu. Jadi penyakit hipertensi itu tanda dan gejala yang sering muncul yang biasa kita lihat itu yang pertama ada sakit kepala. Terus mudah marah nih teman-teman, terus telinga berdengung, dan dilanjutkan terasa sakit pada saat ditengkuk. Terus mudah lelah juga nih. Jadi penyakit hipertensi itu, penderita hipertensi itu ternyata mudah lelah nih, tanda gejala yang sering kita lihat seperti itu. Terus sulit tidur, terus pandangan kabur. Dilanjutkan dengan tekanan darah lebih dari normal gitu. Itu yang biasa kita sebutkan darah tinggi seperti itu, teman-teman. Dan di sini kenapa harus dicegah nih hipertensi gitu kan? Ya kalau penyakit pasti harus kita cegah dong, bener nggak? Nah, jadi di sini kenapa harus dicegah? Karena jika tidak dicegah akan menimbulkan komplikasi seperti, nah jadi kalau misalnya kita tidak bisa mencegah, penyakit ini akan menimbulkan penyakit-penyakit komplikasi nih teman-teman. Yang pertama itu ada stroke. Bahaya ya kalau kita sempat mengalami yang namanya penyakit stroke seperti itu. Terus yang kedua kerusakan retina mata nih teman-teman. Terus yang ketiga penyakit jantung. Wah, udah stroke, penyakit jantung kan itu emang harus kita cegah nih ya. Nah, selanjutnya itu penyakit ginjal. Ternyata hipertensi ini itu penyakit salah satu komplikasi gitu loh, yang bisa kalau kita tidak bisa cegah itu komplikasinya bakalan penyakit ginjal seperti itu. Terus yang terakhir itu penyakit pembuluh darah tepi nih teman-teman. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang apa itu hipertensi. Selanjutnya apa yang menyebabkan hipertensi, tanda dan gejala yang sering muncul, kenapa hipertensi itu harus dicegah seperti itu. Nah, di sini yang terakhir itu yang mau saya beritahu itu tentang bagaimana cara pencegahannya nih teman-teman, seperti itu kan. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pastinya kita akan menerapkan gaya hidup yang cerdik ya, seperti itu. Yang cerdik itu apa? Nah, C-nya itu cek kesehatan secara rutin. E-nya itu enyahkan asap rokok seperti itu. Jadi kayak merokok atau yang menghisap yang menghisap asap rokoknya itu kalau bisa kita enyahkan gitu loh. Kita jangan bisa mendekati orang-orang yang seperti itu gitu kan, karena itu akan bisa terjadi hipertensi nih pada kita, dan pola napas kita pun tidak baik seperti itu kan. Nah, selanjutnya R gitu. R-nya ini ada rajin aktivitas fisik seperti itu, melakukan aktivitas fisik yang tidak usah berlebihan, tidak usah yang gimana-gimana, yang penting kita itu beraktivitas seperti itu, setidaknya bisa dibilang seperti olahraga lah seperti itu. Nah, lanjut D nih, tadi udah C, E, R, selanjutnya D. D-nya ini ada diet seimbang ya teman-teman, diet seimbang. Selanjutnya ada I, istirahat yang cukup. Itu pasti ya untuk kita. Namanya juga kita harus mengatur pola hidup yang sehat. Yang seperti yang di pertama tadi, hipertensi itu apa? Seperti itu, mengatur pola hidup yang sehat seperti itu. Dan K-nya itu yang terakhir, kelola stres. Nah, itu yang disebut
terapkan gaya hidup yang cerdik. Nah, terus selanjutnya itu di sini tuh kita mengambil contoh nih salah satu apa sih ramuan yang bisa eh, kita konsumsi pada saat kita mau seperti pencegahan pada hipertensi itu. Nah, di sini tuh saya ambil yang pertama itu bahan yang digunakan itu sayuran mentimun nih teman-teman, tapi yang segar ya, sayuran mentimunnya itu yang segar gitu. Jadi kayak prosedurnya itu pembuatan sari mentimun, yaitu pembuatan sari mentimun itu yang itu pertamanya itu mencuci bersih sayur mentimun, kemudian buang kulitnya teman-teman. Itu caranya itu prosedur pembuatan sari mentimun tersebut. Terus buang kulitnya dan hancurkan mentimunnya. Terus pada saat menghancurkan mentimunnya itu menggunakan penghancur makanan, kemudian mentimunnya dan ambil sarinya. Dan selanjutnya tuh minum sari mentimun sebanyak 2 sampai 3 hari nih. 2 atau 3 hari gitu. 2 atau 3 kali seperti itu, maaf nih, dalam sehari seperti itu. Jadi kita kayak minum jus mint timun ini, ramuan herbal ini 2 sampai 3 kali sehari gitu, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Baik, sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.